ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله إياكم من النار أيها الناس معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Berilah peringatan, berilah nasihat. Sungguh peringatan dan nasihat sangat bermanfaat bagi hamba yang beriman. Wa kafa bil mauti wa'idha. Dan cukuplah kematian sebagai nasihat dan pengingat untuk kita semua. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullahu ta'ala dalam sunannya dari sahabat yang mulia Al-Bara ibn Azib radhiyallahu an. Diriwayatkan pula dari sahabat yang lain dengan lafaz yang berdekatan. Beliau bercerita, suatu hari kami pergi bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menghadiri pemakaman salah satu sahabat kami dari Ansar yang meninggal dunia. Kami pun duduk bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam di area pemakaman sementara liang lahat sedang digali. Saat itu kami duduk dengan tenang, seakan di atas kepala kami ada seekor burung yang sedang bertengger di atasnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di tangan beliau ada sepotong kayu yang beliau garuk-garukkan di atas tanah. Beliau menundukkan kepalanya. Setelah beberapa saat, beliau mengangkat kepalanya dan mengatakan, "Ista'idhu billah min adabil qabri. Ista'idhu billah min adabil qabri. Ista'idhu billah min adabil qabri." Hendaknya kalian semua berlindung kepada Allah dari adab kubur. Hendaknya kalian semua berlindung kepada Allah dari adab kubur. Hendaknya kalian semua berlindung kepada Allah dari azab kubur. Kemudian beliau menceritakan perjalanan roh setelah dia meninggalkan jasadnya. Bagaimanakah dia harus masuk ke dunia yang berikutnya. Beliau mengatakan bahwasannya si mayit diberi izin oleh Allah untuk mendengarkan terompah orang-orang yang mengantarkannya ke pemakaman sampai mereka berlalu. Tinggal dia seorang diri.
Di tengah kegelapan, tidak ada yang menemani. Kemudian dua malaikat, Munkar dan Nakir, mendatanginya. Kemudian keduanya pun mendudukkan si mayit. Kemudian keduanya bertanya kepada mayit tersebut, Man Rabbuk, wa man nabiyuk, wa ma dinuk. Siapa Rabbmu? Siapa nabimu? Apa agamamu? Apabila orang itu adalah hamba yang beriman, hamba yang saleh, hamba yang baik, maka dia akan dengan mantap menjawabnya, Rabbi Allah wa Nabi Muhammad wa dinil Islam. Rabbku adalah Allah, Nabiku adalah Muhammad, dan agamaku adalah Islam. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah Subhanahu wa taala akan meneguhkan hati hamba-hamba yang beriman dengan jawaban yang mantap. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membenarkan pengakuan hambanya. Kemudian memerintahkan untuk membentangkan kuburannya sejauh mata memandang. Kemudian dibukakan untuknya pintu yang dengan itu dia bisa melihat surga sebagai tempat kembalinya. Dia pun mencium aromanya, betapa wanginya, betapa indahnya. Tidak lama setelah itu, datanglah seorang laki-laki dengan wajah yang tampan, pakaian yang rapi, aroma yang harum menawan. Lelaki ini pun kaget dan bertanya, Man anta? Siapa dirimu? Dia mengatakan, Ana amaluka salih. Aku adalah amalmu yang baik. Hamba itu pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi aqimis sa'ah, Rabbi aqimis sa'ah, Rabbi aqimis sa'ah. Ya Rabb, tegakkan kiamat. Ya Rabb, tegakkan kiamat. Ya Rabb, tegak. Adapun apabila hamba itu fajir lagi kafir, dua malaikat ini pun datang kepadanya, mendudukkannya, berkata kepadanya dengan pertanyaan yang sama. Man Rabbuk? Wa man nabiyuk? Wa ma dinuk? Siapa Rabbmu? Siapa nabimu? Apa agamamu? Dia pun tidak kuasa untuk menjawab pertanyaan. Dia hanya mengatakan, la adri. Sami'tun nas yaquluna syai'an faqultu. Saya tidak tahu. Saya hanya mendengarkan ucapan orang sewaktu di dunia dan saya hanya meniru ucapan mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala pun menghardik hamba itu. Kemudian memerintahkan untuk menyempitkan kuburannya hatta taqtalifa adla'u, hingga tulang rusuknya menjadi satu, remuk radam. Kemudian Allah bukakan pintu neraka untuknya, tempat dia akan kembali nantinya. Dia pun mencium aroma yang begitu busuknya, pembedaannya begitu mengerikannya. Kemudian setelah itu datanglah seseorang dengan wajah yang jelek, aroma yang busuk. Dia pun takut melihatnya. Dan dia mengatakan, Man anta? Siapa kamu? Dia mengatakan, Ana amaluka dhalih. Akulah amal kejelekanmu sewaktu di dunia. Dia pun bersedih dan mengatakan, Rabbi la tuqimis sa'ah. Rabbi la tuqimis sa'ah. Rabbi la tuqimis sa'ah. Wahai Rabbku, jangan kau bangkitkan kiamat. Wahai Rabbku, jangan kau bangkitkan kiamat. Wahai Rabbku, jangan kau bangkitkan kiamat. Kemudian didatangkan palu dari besi, dipukulkan di atas kepalanya. Yang seandainya palu itu dibenturkan kepada gunung, lasara turaba, niscaya gunung itu akan menjadi pasir yang lembut. Dia berteriak dengan histerisnya. Semua makhluk mendengarkan teriakan itu, illa tsaqalain, kecuali manusia dan jin. Seandainya mereka mendengarkan teriakan itu, lasaiqu, mereka semua pasti akan mati. Wa min waraihim barzakhun ila yaumil yub'atsun. Di belakang mereka adalah
dunia barzakh, alam barzakh, sampai hari kebangkitan, penantian yang pasti, sebuah negeri yang kekal abadi. Ketika umat manusia semakin jauh dari agamanya, hatta la yuqal ala wajhil ardi Allah, Allah, hingga tidak ada lagi terdengar di muka bumi lafaz Allah dan Allah. Kasratul khabath wa intasharatis syurur wal fawahish. Kejelekan merata, kemaksiatan di mana-mana, kehancuran moral, agama, akhlak, pemikiran, pemahaman tersebar di mana-mana. Kata Allah sudah asing di telinga mereka dan di lisan mereka. Ketika tanda-tanda kiamat itu satu demi satu berdatangan, bermunculan sebagai tanda dekatnya akhir dari kehidupan, yang kemudian diakhiri dengan terbitnya matahari dari arah sebelah barat. Dia terbit di mana dia tenggelam sebagai tanda. Tidak ada lagi kesempatan untuk kembali, tidak ada lagi kesempatan untuk beriman, tidak akan dihitung sujudmu, tidak akan dihitung ratapanmu, tidak akan dihitung doamu, tidak akan diterima taubatmu. Hingga ketika umat manusia tenggelam dalam kemaksiatannya, tenggelam dalam kerusakannya, Allah memerintahkan malaikat Israfil, malaikat peniup sangkakala, untuk meniupkan sangkakala yang pertama, tanda kehancuran seluruh dunia. Seseorang yang pertama kali mendengarnya adalah yang sedang merawat ladangnya, merawat ontanya. Terperangah dia, kaget dia mendengarkan suara sangkakala. Kemudian hancurlah dunia. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna salsalatas sa'ati syai'un 'adzim yawma tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu zati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Wahai sekalian umat manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian. Sungguh goncangan kiamat sangatlah dahsyat. Seorang ibu yang menyusui meninggalkan bayinya. Seorang seekor onta yang hamil bunting melahirkan anaknya. Masing-masing sibuk dengan dirinya. Dan engkau melihat umat manusia seakan mabuk dalam keadaan mereka tidaklah mabuk. Sungguh adab Allah sangatlah pedih. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Pada hari seorang jiwa lari dari ayahnya, lari dari ibunya, lari dari saudaranya, lari dari semua keluarganya, masing-masing sibuk terhadap amal dirinya. Tidak ada yang mereka pikirkan kecuali nafsi, nafsi, diriku dan diriku. Kehancuran merata, matahari dilipat oleh Allah Ta'ala, lautan dinyalakan menjadi kobaran api, gunung-gunung berjalan, tasabuha jamida, wahya tamurru marra sahab. Engkau menganggap gunung itu kokoh pada tempatnya, nanti akan berjalan bagaikan jalannya awan. Kuburan terpecah belah, semua kehancuran di depan mata. Umat manusia semuanya mati dan binasa. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat Israfil untuk meniup sangkakala yang kedua, tanda kebangkitan. Waktu untuk mempertanggungjawabkan, waktu untuk berhadapan dengan Rabbul Alamin, Rabb alam semesta. Ditiuplah sangkakala itu, memba'atsana min marqadina. Semua mayat bangun dari tempatnya, kuburan terpecah mengeluarkan mayatnya, dan semuanya mengatakan, siapa yang telah membangkitkan kami dari tempat istirahat kami? Wa kulluhum atihi yawmal qiyamati farda.
dan kalian semua akan kembali kepada Allah sendiri. Fa'idha nufiqa fis-sur fala ansaba yawma idin bainahum wala yatasaalun. Ketika sangkakala sudah ditiup, tidak ada lagi nasab di antara umat manusia dan mereka tidak akan saling bertanya. Yubassurunahum, mereka saling memandang, saling melihat, ini ayahku, ini ibuku, ini anakku, ini bapakku, ini keluargaku, ini semua adalah teman-temanku. Tapi mereka tidak ada yang saling menyapa. Semuanya sibuk dengan dirinya sendiri. Padang mahsyar dibentangkan. Pada hari itu Allah Subhanahu wa taala murka dengan kemurkaan yang belum pernah ada sebelumnya. Membiarkan manusia berdiri dengan terik panas yang menyengat. Keringat mereka membanjiri sesuai dengan amal-amal mereka. Ratusan tahun mereka berdiri tanpa baju, tanpa naungan, tidak berkhitan, menjadi satu di hadapan Rabb yang Maha Kuasa. Semuanya tertunduk, tidak ada lagi yang mereka pikirkan kecuali dirinya. Mereka mau datang kepada para nabi, meminta syafaat kepada mereka, memohon agar segera digelar pengadilan hisab. Tidak ada satupun yang menjawab. Semuanya mengatakan nafsi. Pada hari ini, aku hanya memikirkan diriku. Aku hanya memikirkan diriku. Pergilah engkau kepada Muhammad bin Abdullah. Mereka pun berbondong-bondong datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, meminta syafaat kepada beliau. Beliau pun mengatakan, ana laha, ya, akulah yang berhak untuk itu. Beliau pun berjalan menuju arsy Allah. Kemudian beliau pun sujud di bawah arsy Allah. Menangis beliau berderai air mata. Allah mengilhamkan pujian-pujian untuk dirinya yang Maha Kuasa. Pujian yang belum pernah didengar di dunia sebelumnya. Kemudian Allah mengatakan, ya Muhammad, irfa' ra'sak, sal tu'tah, washfa'tu syafa'. Wahai Muhammad, angkat kepalamu. Mintalah, engkau akan diberi. Mintalah syafaat, engkau akan diberi izin untuk syafaat. Beliau pun menangis dan mengatakan, ummati, ya Rabb, umatku. Allah Subhanahu wa taala pun menggelar hisab, perhitungan amal untuk seluruh umat manusia. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Pada hari itu jahannam ditarik, memiliki 70.000 tali kekang. Masing-masingnya diseret oleh 70.000 malaikat. Masing-masing melihat dengan kedua matanya, melihat bagaimana kengerian jahannam. Kemudian masing-masing akan dihisab sesuai dengan amalnya. Jembatan sirat pun dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala antara surga dan neraka. Walaiha kalalib. Di atasnya terdapat besi-besi bagaikan cakar yang siap untuk menyambar siapapun yang melewatinya. Wa immikum billawariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Kalian semua akan melewatinya. Dan itu adalah janji dari Allah Subhanahu wa taala. Para nabi mengatakan, Allahumma sallim sallim, Allahumma sallim sallim. Ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan. Ada yang melewati bagaikan kecepatan cahaya. Ada yang melewatinya seperti hujan diterpa angin. Ada yang melewatinya seperti kuda yang berlari. Ada yang melewatinya dengan berlari, berjalan, dan merangkak. Dan ada pula yang ditakdirkan oleh Allah Ta'ala terjatuh dalam neraka jahannam. Wal'iyadzubillah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal mu'minina min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihuda amma. Setelah dikelarnya hisab, setelah semuanya diperhitungkan, fahuwa immal jannah wa imman nar. Antara kita ke surga, nasallallahu jannatal firdaus,
wa imma ilan nar wa na'udzubillahi minan niran. Kemudian didatangkanlah kematian dalam bentuk kambing kibas yang bertanduk. Dihadapkan di hadapan seluruh penduduk surga dan neraka. Allah bertanya kepada mereka semua, atadruna ma hadhihi? Tahukah kalian apa ini? Semuanya mengatakan al-maut. Itu adalah kematian. Kemudian kambing itu pun disembelih sebagai tanda tidak lagi kematian. Allah mengatakan kepada penduduk surga, ya ahlal jannah khulud wala maut. Wahai penduduk surga, kalian kekal, tidak ada lagi kematian. Senang, gegap gembira memenuhi surga saat itu. Dan Allah mengatakan kepada penduduk neraka, ya ahlan nar khulud wala maut. Wahai penduduk neraka, kekal kalian selama-lamanya, tidak ada lagi kematian di dalamnya. Mereka pun bersedih, berteriak histeris. Tidak ada lagi kesempatan untuk mengulang. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inna dzalikal yaum haq. Inna dzalika yaumul haq. Itu hari yang pasti akan terjadi. Pasti akan kita saksikan. Kematian yang menjadi gerbang menuju alam barzakh dan alam akhirat di depan mata. Sudah berapa banyak orang yang kita cintai mendahului kita. Ayah kita, mungkin ibu kita, anak-anak kita, istri kita, orang yang dekat dengan kita. Yang mungkin sebelumnya kita tidak tahu siapa yang akan terlalu. Sebelumnya duduk bersama, bercengkrama dan bercanda. Tiba-tiba digemparkan dengan kabar dia telah meninggal dan telah tiada. Kematian tidak mengenal siapa dirimu. Kematian tidak mengenal bagaimana keadaanmu. Kematian tidak akan mengenal di mana engkau berada. Siapapun engkau, dimanapun engkau. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Ketika ajal sudah saatnya untuk menjemputmu, dia tidak akan mundur atau maju meskipun sejengkal. Walau kuntum fi burujin musyayyidah. Meskipun kau bersembunyi di balik benteng yang berlapis sekalipun. Malaikat Jibril pernah datang kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyit." Hidup terserah dirimu, tapi ingat engkau akan mati. Wahbib ma syi'ta fa innaka mufariquh. Cintailah siapapun itu, tapi ingat engkau akan berpisah dengannya. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. Dan lakukan semaumu, tapi ingat, engkau akan dibalas atas perlakuan itu. Allah memberikan kita kesempatan yang telah tiada, sudah pergi dan takkan kembali. Yang masih tersisa di dunia ini hanya bisa mengambil pelajarannya. Tetaplah hidup, berjuanglah dalam kehidupan yang fana ini. فَإِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدَحًا فَمُلَاقِهِ. Kalian sedang melakukan perjalanan dan akan berjumpa dengan Rabbul Alamin. Perjuangkan amalmu. Tidak ada lagi yang bisa menemani kita kecuali amal kita. Istana yang kita bangun akan diambil oleh ahli waris kita. Uang yang kita kumpulkan tidak akan kita bawa ke alam baka. Kendaraan semewah apapun yang kita punya tidak akan menjadi kendaraan kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari yang sudah tidak bermanfaat lagi harta dan anak-anak kecuali mereka yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Kematian sudah di depan mata. Pertanyaannya adalah siapa selanjutnya? Allahumma inna nas'alukal huda والتقى والعفاف والغنى اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا عدوا إلا قصمته ولا مريضا إلا شفيته اللهم ارزقنا حسن الخاتمة وجنبنا سوء الخاتمة اللهم ارزقنا حسن الخاتمة وجنبنا سوء الخاتمة اللهم إنا نسألك جنة الفردوس اللهم إنا نعوذ بك من النيران اللهم إنا نسألك جنة الفردوس ونعوذ بك من النيران اللهم ثبتنا على الحق حتى الممات
اللهم ثبتنا على الحق حتى الممات اللهم ثبتنا على الحق حتى الممات وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.